Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara satu pesan Nabi kepada umatnya dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Maksud hadis ini, Nabi menganjurkan kita umatnya agar senantiasa berselawat ke atasnya apabila mendengarkan namanya disebutkan di hadapan kita. Oleh sebab itu dikatakan, Al-bakhil, orang yang pelit itu, orang yang kikir itu, ketika namamu disebutkan atau namamu disebutkan di hadapan mereka, mereka tidak berselawat ke atasnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dianjurkan kepada kita sebagai umat Muhammad yang kalau kita mengenang pengorbanannya, perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah, sampai-sampai rumahnya dikepung oleh pemuka-pemuka Quraisy untuk dibunuh baginda Nabi. Peristiwa hijrah dengan izin Allah yang menjaga Muhammad, yang merawat Muhammad, yang membimbing Muhammad, yang mendidik Muhammad sebagai pembawa risalah akhir zaman, selamat keluar dari kepungan kafir Quraisy. Yang tujuannya apa? Mendakwahkan agama Allah. Sehingga Nabi kita Muhammad selamat sampai ke Madinah Munawwarah, masih juga dikejar oleh kafir Quraisy. Buktinya terjadilah perang Badar pada tahun 2 Hijriah, terjadilah perang Uhud, perang Khandaq dan perang lainnya. Bukti ketidaksukaan pemuka-pemuka Quraisy agama Allah ini ada di atas dunia ini. Maka oleh sebab itu mengenang perjuangan baginda Muhammad, kita mencintainya walaupun tidak pernah berjumpa dengannya. Kita hanya mendengarkan lewat cerita atau kisah-kisah Nabi, atau dalam kitab Rahiqul Maktum Sirah Nabawiyah, atau dalam Al-Quran sendiri Allah mengabadikan Muhammad. Bahkan ada dalam Quran surat pada Muhammad, tersendiri surah Muhammad. Bahkan Allah memberikan legalitas yang teramat tinggi kepada Muhammad, rekomendasi. Kata Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu ditujukan kepada Muhammad. Sesungguhnya padanya Muhammad itu akhlak teramat agung. Maka apabila kita umat yang hidup sekarang ini masih Allah berikan kesempatan hidup, tidak mau mengikutinya, mencontohinya, mentauladaninya, di antara manusia yang rugi dunia, rugi akhirat nantinya. Bagaimana saya sampaikan pada subuh yang lalu, karena dengan mengikuti ajaran Muhammad, kita akan peroleh cintanya Allah dan memperoleh ampunan dari Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Jika kamu manusia mencintaiku, cintai Allah, maka ikutilah Muhammad. Karena Muhammad membawa risalah Allah. Yang diajarkan Muhammad agama yang diperintahkan Allah disampaikan kepada manusia agar mengesahkan Allah, menyembah Allah, mengagungkan Allah. Baru kemudian Nabi kita memberikan contoh teladan dengan akhlak yang mulia. Maka bukti kecintaan kita, contohlah akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang hidup sekarang ini jadilah orang yang baik. Kalau orang yang jahat itu akan menempati neraka-neraka Allah. Al-Quran menyatakan, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu dalam surga Allah, nikmat-nikmat Allah. Wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin. Orang-orang yang berbuat keji, jahat dalam neraka jahim. Maka mengikuti Muhammad akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat dengan Nazam Aceh. Nazam Aceh begini, di urang inang renang ba'awe cilemah sabe hati lam dada. Betul? Yang nak betul, yang nak betul, hantar mongli. Di urang inang bedepe hati
berpenuh sabe pupu yang hawa. Betul? Yang udah buka puasa lagi hamburger lagi pizza lagi aja. Tenang hati ibu-ibu, apalagi mak kita, anak-anak yang punya rezeki ketika diminta sama ibu, nak ibu hari ini mau air tebu, walaupun 5 ribu ya belum, berbalas budi, walaupun tidak sanggup, tak akan pernah sanggup. Dan jasa kedua orang tua itu tak pernah akan sanggup dibalas oleh siapapun anak. La haula wa la quwwata illa billah. Kemudian di antara dalam ofisi Al-Quran adalah akhlak yang terpenting. Akhlak. Contoh saja, ketika kita bertamu ke rumah orang, diatur enggak oleh Al-Quran? Diatur. Al-Quran mengatakan apabila engkau pergi ke rumah orang, setelah engkau berikan salam selama 3 kali dan tidak ada orang yang menyahutnya, maka pulanglah kamu hatta tasta'nisu ila ahliha, sehingga kamu meminta izin pada penghuni rumahnya. Ditanya orang itu mana? Abang Hana orang tetangga Pak. Hana orang, Assalamualaikum. Lego Hana orang, trip na orang rumah. Alasan sahabat. Ini adab Al-Quran mengajarkan sampai detail seperti itu. Maka Al-Quran mengatakan apa? Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Semuanya itu kami jelaskan dengan terperinci dalam Al-Quran. Buat cara bertetangga ke Prono. Apalagi mengenai bakti seorang anak kepada kedua orang tua. Lihat surat Luqman. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Diperintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ibu kita yang mengandung kita dari lemah di atas lemah. Betul enggak ibu? Ada sebagian orang tua untuk melahirkan kita mesti dibelah perutnya hanya untuk mengeluarkan seorang bayi. Tapi ketika mereka besar nantinya, mereka lupa pada ibu, ditinggalkan. Bahkan ada sebagian anak yang menempatkan ibu-ibunya di panti asuhan atau di panti jompo. Dulu ibunya mengurusinya semasa kecil, ditimbangnya, diciumnya, dimandikannya. Setelah dia besar punya jabatan dan kaya, merasa ibunya yang sudah tua tidak cocok lagi hidup dengannya. Saya terasa sedih ketika saya diundang oleh dinas sosial menyampaikan tausiah ceramah di Pulau Garing, Panti Jompo. Ada satu orang ibu bercerita kepada saya, anaknya punya jabatan segala macam, tapi dia menempatkan saya di sini. La haula wala quwwata illa billah. Padahal rumahnya ada pembantu lagi. Apa salah kalau dia yang sanggup disewa pembantu, dia lagi bantu untuk menjaga semua kebutuhan ibu. Kesempatan bagi kita yang masih muda berbakti kepada kedua orang tua, mendatangkan berkah umur dan rezeki. Terus terang, saya ketika di Mesir di Al-Azhar, asal akan ujian, dulu belum ada HP Pak, tahun 95. Sebulan sebelum ujian saya tulis surat untuk ibu saya, karena saya berangkat ke Mesir, ayah tidak ada lagi. Doakan saya wahai ibu. Doakan saya akan ujian. Karena sistem kami ujian di Mesir, tinggal mata pelajaran 3 nggak naik kelas. Kami sistem naik kelas bukan semester. Al-Azhar demikian. Kalau tinggal mata pelajaran 3 dari 14, kami tinggal kelas. Maka adik-adik doa ke mana? Syarat telah tabuji tulis surat ke mak doa lulusan ujian. Dia anak tua. Kalau anak tua balasan ada. Jamun telefon mahal kita pakai Indosat. Sekarang sudah mudah ada WhatsApp. Ada media sosial. Jadi apabila kita berbakti kepada kedua orang tua dengan sesungguhnya ikhlas, maka lihatlah perubahan yang sangat signifikan pada kehidupanmu wahai saudaraku. Rezekimu dimudahkan, segala macam dimudahkan karena kita seorang yang berbalas jasa. Dan ini perintah Allah, bukan perintah manusia. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu sebaik-baiknya. Kalau bapak ibu beli apel, ibu tanyakan ini ada apel berapa? 40.000. Ada apel 60.000. Yang 60.000 itu beli untuk ibu. Beklo yang 40.000 aja, emak 60.000 aja. Hah? Nah, ini nih.
Begitulah yang kita katakan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Al-Quran bicarakan tentang akhlak, termasuk dalam bersahabat, berjiran, bertetangga, lingkungan masyarakat. Jika orang yang senantiasa mencontohi akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita seseorang hamba Allah yang semasa hidup kita mendalami Al-Quran, sehingga orang yang memuliakan Al-Quran, kata Nawawi, Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulum Al-Quran, mencintai Al-Quran saja mendapatkan kemuliaan. Bagaimana kita belajar dan mengajarkannya? Maka mari senantiasa menanamkan rasa cinta kepada Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan, di mana malaikat Jibril, kata Rasulullah, setiap malam bulan Ramadan datang mengajarkan Al-Quran Muhammad. Maknanya memurajaahkan hafalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi panduan bagi kita di bulan Ramadan mentadaruskan Al-Quran. Maka mari kita belajar Al-Quran, mengajarkan pada generasi, agar generasi umat Islam di Aceh ini konsisten dengan Al-Quran dan undang-undang. Subhanakallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.